Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam surat Galatia pasal 6 ayat 9-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Melalui ayat-ayat ini, kita diajar untuk tidak menjadi lemah dalam hal berbuat baik. Kita tidak boleh menyerah dalam melakukan kebaikan. Perbuatan baik kita akan membawa kemuliaan bagi Tuhan, mempersiapkan jalan agar banyak orang percaya kepada Yesus, menyatakan bahwa kita memiliki iman yang hidup, serta akan membawa kita menjadi serupa dengan Yesus. Berbuat baik adalah pekerjaan yang harus kita perjuangkan. Jujur, seringkali kita dicobai untuk tidak melakukan yang terbaik. Bahkan kita cenderung melakukan sesuatu sekedarnya. Kita seringkali mudah berhenti dari usaha-usaha pekerjaan baik oleh karena sedikit tantangan. Hal ini tidak boleh terjadi. Saya akan mengemukakan beberapa alasan mengapa kita tidak boleh menjadi lemah dalam hal berbuat baik, yaitu karena berbuat baik adalah panggilan Allah bagi setiap orang percaya. Kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10 Rasul Paulus menulis, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dituliskan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kalau kita setia melakukan firman Allah, berarti kita setia melakukan pekerjaan baik. Kita tidak saja dipanggil untuk percaya, tetapi dipanggil untuk melakukan kehendak Allah. Jelas dari ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa Allah menghendaki kita melakukan perbuatan baik. Perhatikan frasa jangan jemu-jemu, jangan menjadi lemah. Selagi ada kesempatan, kita harus berbuat yang baik. Setiap kita, tidak terkecuali, harus setia melakukan perbuatan baik. Kita harus berbuat baik kepada semua orang, tetapi harus dimulai dari sesama orang percaya. Perbuatan baik apa yang harus kita lakukan? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tuhan Yesus menyatakan dalam Markus pasal 12 ayat 31 bahwa hukum kedua setelah mengasihi Allah adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 Tuhan Yesus berfirman, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perbuatan baik yang harus kita lakukan diantaranya adalah menolong mereka yang membutuhkan. Dalam Matius pasal 25 ayat 34-36, Tuhan Yesus berkata, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Berikutnya adalah membantu yatim piatu dan para janda.
Yakobus pasal 1 ayat 27 menuliskan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Perbuatan baik lainnya adalah menolong para pemberita firman dalam pelayanan mereka. Dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 5-8 dituliskan, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Perbuatan baik lainnya juga adalah memimpin orang lain ke jalan yang benar. Dalam Galatia pasal 6 ayat 1 Rasul Paulus menulis, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, masih banyak pekerjaan baik lainnya yang dapat kita lakukan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, pada masa PPKM ini, ada banyak saudara-saudara seiman kita yang membutuhkan pertolongan kita. Mereka yang mengalami masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, mereka yang terpapar dan sedang isolasi mandiri, bahkan mereka yang dirawat di rumah sakit. Lakukan kebaikan, tolong mereka, karena inilah kehendak Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya saya mau mengingatkan bahwa ada bahayanya jika kita tidak berbuat baik. Kita akan membuat orang terus hidup dalam penderitaan. Bahkan mereka akan mati dalam kelemahan mereka. Dengan tidak berbuat baik, kita menyakiti mereka. Dengan kita tidak berbuat baik, hidup kita menjadi tidak berarti. Dalam Galatia pasal 6 ayat 3-4, Rasul Paulus menuliskan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Demikian juga saya mau menyatakan bahwa ada janji berkat bagi orang-orang yang rajin berbuat baik. Kalau kita rajin berbuat baik, kita akan menuai berkat Tuhan. Ada hasil atau buah yang Tuhan janjikan bagi kita, itulah upah bagi kita. Nah, apakah upahnya? Upah bagi kita adalah Allah dimuliakan. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16, Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Upah yang berikutnya adalah bahwa perbuatan baik kita sebagai kesaksian hidup yang benar. Dalam 1 Petrus 2 ayat 12, Rasul Petrus menuliskan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Upah yang berikutnya adalah bahwa kita mengumpulkan harta di surga. Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 6 ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya,
dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dengan rajin melakukan perbuatan baik, sesungguhnya kita mengumpulkan harta di surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan jemu-jemu berbuat baik, karena jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.